Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolita Sabani. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan IPS SD. Nah, kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kehidupan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Nah, ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi. Produksi dalam kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kedua, distribusi. Distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Ketiga, konsumsi. Konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Jadi, perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kegiatan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Nah, apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut beberapa usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain yaitu padi, jagung, ubi, dan lain-lain. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh dari hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. 3. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar contohnya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. 4. Perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan yang di perairan darat yang dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami,
nila, bawal, dan lele. 5. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan dapat dilakukan antar negara disebut dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Mari kita bahas materi yang kedua, yaitu faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merasakan pahitnya penjajahan. Negara mana saja di benua Eropa yang menjajah Indonesia? Dan apa penyebab negara-negara Eropa menjajah Indonesia? Ke-15, benua Eropa melakukan penjelajahan di Indonesia. Negara mana saja di benua Eropa yang menjajah Indonesia? Yang pertama, negara Portugis. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias, namun berhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. Yang kedua, negara Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1521. Pada saat itu sedang dikuasai Portugis. Spanyol menjalin hubungan dagang dengan Tidore, sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Yang ketiga, negara Belanda. Belanda pertama kali sudah di pelabuhan Banten pada tahun 1596 pada dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun, untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Yang keempat, negara Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India yang bernama East India Company, yang kemudian wilayahnya diperluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Selain karena daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab bangsa Eropa menjajah Indonesia. Motivasi 3G. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa Barat melakukan penjelajahan. 1. Motivasi Gold. Bermakna bahwa bangsa Barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15, di Eropa rempah-rempah pada saat itu harganya mahal. Harga rempah-rempah bisa semahal harga emas, sehingga mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Kedua, motivasi glory. Bangsa Barat juga ingin mendapat kejayaan atau kemenangan. Di Eropa ada anggapan apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Yang ketiga, motivasi gospel. Bangsa Barat ingin memperluas keyakinannya. Selain mencari kekayaan dari tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus.
yaitu menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk kekuasaan. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia yang dipelopori oleh Portugis. Faktor penyebab lainnya yaitu perkembangan iptek. Yang pertama, ditemukannya teori heliosentris dari Kopernikus yang menyatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Yang kedua, mulai ditemukannya mesin persenjataan. Yang ketiga, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang keempat, ditemukannya kompas sebagai arah penunjuk mata angin.